Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Mustafa wa ala alihi wa man ittaqa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qudwatina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat serta karunia-Nya sehingga kesempatan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala terus-menerus Allah berikan kepada kita. Salawat beriringan salam tak lupa dan tak henti-hentinya selalu kita sanjung-sanjungkan kepada keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 4 hal yang mencegah manusia berada dalam kerugian di dunia ini. Tentunya firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Asr yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Kehidupan kita setiap harinya, saban hari selalu kita kerjakan dengan sebagaimana yang kita lakukan setiap harinya. Namun kehidupan ini tentunya ada yang membawa dampak positif, ada yang membawa dampak negatif. Kalau pekerjaan aktivitas kita yang membawa kepada dampak positif, tentunya orang-orang yang berteman dengan kita, orang-orang yang selalu membersamai kita akan mendapatkan aura ataupun sinar-sinar positif tersebut. Sebaliknya, jika kita melakukan hal-hal yang negatif, sudah pasti orang-orang yang di sekitar kita akan mendapatkan dampak dari aura-aura negatif yang kita lakukan. Allah ingin berpesan kepada kita semua, baik itu kita laki-laki ataupun perempuan, di mana Allah bersumpah dengan masanya. Allah bersumpah dengan kata wal 'asr, demi masa. Kenapa harus dengan demi masa? Saban hari ketika kita melakukan aktivitas, tentunya kita selalu berpedoman dengan tentunya kita selalu berpedoman dengan waktu. Bangun tidur, mandi, sarapan pagi, makan siang, makan malam, salat berjamaah, baik itu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya dan lain sebagainya. Bahkan ketika kita ingin bertemu dengan seseorang yang sudah membuat janji dengan kita, juga kita menggunakan waktu sebagai pedomannya. Waktu terus berputar
dan tidak akan terulang kembali. Namun kita selaku manusia yang diberikan kesempatan umur untuk hidup di dunia ini pasti akan menggunakan waktu tersebut dengan sebaik mungkin. Kemudian Allah mengatakan, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu selalu berada dalam kerugian. Apa yang dimaksud dengan rugi? Adalah sebuah kesengsaraan di mana waktu yang digunakan saban hari tersebut tidak menimbulkan efek positif untuk dirinya ataupun untuk orang lain. Waktu yang menjadi pedoman dalam kehidupannya sehari-hari tidak digunakan dengan sebaik mungkin. Lalu ketika datang waktunya, pada saatnya seseorang itu pasti akan mengatakan, saya sudah rugi tidak menggunakan waktu-waktu sebelumnya untuk bisa mendapatkan hal-hal yang terbaik. Selanjutnya Allah mengatakan, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang selalu berpedoman dengan waktu ini, mereka mempunyai sifat iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita lihat pengertian iman ini adalah bagaimana diucapkan dengan lidah, diucapkan dengan lidah, diungkapkan dengan mulut, dikerjakan dengan seluruh anggota badan, dan ditetapkan dalam hati. Ini menjadi sebuah ikrar ataupun janji untuk dirinya sendiri. Lalu orang-orang yang beriman ini pasti akan melakukan kebajikan ataupun yang disebutkan dengan beramal saleh, sehingga apa yang dilakukannya itu berdampak positif bagi dirinya dan pada orang lain. Wa amilus sholihat, setelah orang itu beriman, tentunya mereka ini akan mengerjakan amal-amal saleh, yang mana amal-amal saleh ini tidak dikhususkan kepada salat, puasa, zakat, haji, dan lain sebagainya. Namun sebuah perkataan yang bisa menyentuh hati seseorang ataupun bisa membawa seseorang itu kepada hal-hal yang baik, maka itu juga dikatakan dengan amal saleh. Selanjutnya Allah mengatakan, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq, saling nasihat menasihati dalam kebaikan, dalam kebenaran. Yaitu tidak mungkin kita berada di dunia ini ketika kita melihat sebuah kesalahan ataupun kemungkaran yang tidak sesuai dengan naluri kita, lalu kita mendukung kemungkaran tersebut. Pastinya kita akan mengatakan bahwasanya apa yang telah dilakukan oleh seseorang yang itu jelas-jelas salah, maka kita perlu meluruskannya. Kita hidup di sini tidak bisa hidup sendiri-sendiri, tetapi kita perlu pertolongan dan bantuan orang lain. Ketika saudara kita terjerumus ataupun terbelok kepada hal-hal negatif, kita sendiri yang harus menasehatinya sehingga
saudara-saudara kita akan kembali ke jalan yang lurus. Mudah-mudahan dengan tausiah yang singkat ini menjadi barometer kita di bulan Ramadan untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.